Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai ibu-ibu. Halo. Iya, ibu-ibu. Terima kasih ibu ya. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah baik. Terima kasih ibu-ibu yang telah menyempatkan hadir hari ini dan mengikuti materi ini ibu-ibu. Ya, di sini kita akan melanjutkan materi di modul 2 sesi 6 langkah ketiga, di mana tempat meminjam, memilih tempat meminjam seperti itu Bu ya. Memilih tempat meminjam. Artinya di sini ibu harus paham, karena kita tidak tahu kedepannya kebutuhan yang mendesak kita untuk meminjam. Di sini saya cuma menjelaskan bahwa ketika kita ingin meminjam, berhati-hatilah dengan adanya penawaran perorangan untuk menawarkan jasa peminjaman, karena di sana akan berdampak tidak sesuai dengan pengembaliannya. Akhirnya ibu yang dirugikan akan terbelit oleh hutang seperti itu. Di sini saya menjelaskan di sini memilih tempat meminjam, di mana paham Bu ya? Memilih tempat meminjam. Artinya ibu pintar-pintar memilih tempat meminjam. Kalau ibu pintar-pintar memilih tempat pinjaman, artinya ibu memahami seperti itu. Karena kita tidak tahu ke depannya kan akan ada kebutuhan yang mendesak seperti itu. Itu cuma kebutuhan Bu. Seperti kalau kebutuhan, ibu boleh meminjam karena itu kebutuhan, karena akan berpengaruh keberlangsungan hidup. Tapi kalau untuk keinginan, ibu bisa menunda seperti itu. Ibu paham keinginan dan kebutuhan seperti itu. Paham Bu? Iya paham. Kalau kebutuhan itu yang jelas akan berdampak berkeberlangsungan hidup. Seperti kalau tidak ada beras, kita tidak punya uang, boleh ibu meminjam karena itu kebutuhan. Kalau kita tidak meminjam, artinya keberlangsungan hidup kita akan berpengaruh seperti itu Bu. Tapi kalau keinginan, contoh ibu ingin beli baju, cuman ibu nggak ada uang, artinya keinginan itu bisa ditunda tanpa meminjam seperti itu. Kalau kita ingin meminjam, kita harus mempunyai kebutuhan yang mendesak Bu di sana. Dan terus kalau memang kebutuhan mendesak, inilah kita akan pintar-pintar untuk memilih tempat meminjam seperti itu Bu. Paham dengan materi ini Bu? Iya, bisa dipahami. Jadi di sini ada gambar di sini ada 5 sumber yang bakal kita pinjam. Contoh tempat peminjaman ada 5. Ini seperti saudara kerabat dekat, rentenir termasuk bank keliling, kelompok simpan pinjam, koperasi simpan pinjam, bank pasar. Ada 5 Ibu ya. Terus ini sumber prosesnya seperti itu Bu. Jadi seperti ini Bu. Kalau misalkan saya jelaskan Ibu ya di gambar ini, bisa dilihat yang belakang, bisa lihat kelihatan? Ya bisa ya Bu ya. Jadi tolong Ibu pahami di sini di gambar ini apa yang saya jelaskan. Mohon diperhatikan Bu ya, biar hasil Ibu pulang sini ada hasilnya apa yang Ibu belajar. Di sini kami bukan menggurui atau segala macam, bukan kami sok-sok pintar, karena Ibu lebih berpengalaman dari kami. Jadi kami mohon kita sama-sama belajar. Kami juga pernah pasti bakal salah juga seperti itu. Jadi kita sama-sama belajar Bu ya. Di sini seperti ini. Kalau kita pinjaman saudara kerabat dekat, terus proses cepat mudahnya seperti apa? Mudah. Perlu jaminan? Tidak, karena saudara kerabat dekat. Ada batas maksimal pinjaman? Iya. Biasanya dia mengikuti ini batas peminjaman. Saya mau pinjam uang. Ya, yang bakal kita pinjam itu biasanya kita mau minjam 6 juta. Dia bilang ada 4 juta. Artinya dia membatasi karena dia mengikuti uang yang bakal dia pinjam. Terus bunganya rendah atau tidak dan berbunga. Artinya biasanya
kalau keluar saudara atau kerabat dekat itu biasanya bunganya kecil biasanya. Terus periode pengembalinya bisa disesuaikan kesepakatan kita dengan teman atau keluarga kita yang kita pinjam, seperti itu Bu ya. Terus lanjut, kita yang kedua, rentenir termasuk bank keliling. Rentenir ini Bu, Ibu pasti paham ya nama rentenir. Kalau rentenir itu seperti apa? Paham Bu ya? Paham. Karena kalau ibu-ibu yang ketawa-ketawa ini pasti paham ini. Soalnya pernah minjam rentenir ini Bu ya. Jadi kalau rentenir ini biasanya prosesnya mudah. Karena dia ya nama rentenir Bu, dia dikasih mudah dulu. Terus perlu jaminan? Tidak. Dia tidak perlu jaminan rentenir. Tapi dia di sini kelemahan tingginya sekali bunganya Bu, tinggi sekali. Itulah ngapa rentenir dia harus mengikuti aturan mereka. Ibu minjam ini, kalau ibu pengen pinjam, pengembalian ini kalau tidak mau ya sudah, seperti itu Bu. Kalau rentenir dia lebih menekan seperti itu. Terus tidak harus sesuai ketentuan. Mereka tidak menentukan Bu, ibu mau minjam berapa. Cuman mereka maksudnya tidak mengikuti ibu. Ibu mau minjam berapapun, cuman mereka buat aturan di sana. Ibu pengen minjam segini, ini bunganya segini, seperti itu. Mereka sudah mematokkan bunga seperti itu. Terus kelompok simpan pinjam Bu, simpan pinjam prosesnya mudah. Terus perlu jaminan? Tidak. Ada batas maksimal pinjaman? Ya. Bunga total pengembaliannya cenderung rendah. Terus periode cara pengembaliannya bisa disesuaikan. Artinya seperti ini Bu, ini bank kelompok simpan pinjaman. Dia prosesnya mudah Bu, mudah karena tapi berkelompok Bu, uangnya berkelompok. Terus perlu jaminan? Biasanya tidak. Cuma di sini Bu, yang namanya kelompok itu artinya kalau uang mau cair, kelompoknya harus bekerja sama seperti itu. Terus ada batasan maksimal pinjaman. Biasanya tergantung Bu, karena namanya kelompok berkelompok, berapa yang ada di sana, disitulah yang mereka pinjam dengan aturan bersama. Terus cenderung rendah, ya bunganya cenderung rendah karena saling bekerja sama untuk saling kelompok simpan PKK-nya saling bekerja sama. Karena ini kelebihannya cenderung bunganya rendah. Ini Bu, kalau pilihan yang bunga, lihat pengembaliannya bunga yang cukup rendah. Bisa disesuaikan? Bisa. Karena mereka ini menyesuaikan Bu. Artinya harus ada kesepakatan, ada penyesuaian kapan pengembalian, seperti itu. Jadi kelompok simpan pinjam ini artinya mudah, tidak perlu jaminan, uang sakunya rendah, bisa disesuaikan. Terus uang itu ditentukan berapa ada yang harus dikasih, seperti itu ditentukan. Terus lanjut Bu. Nah, bisa dipahami Bu ya, sampai di sini materinya ya. Terus koperasi simpan pinjam, Ibu paham? Ada yang paham tentang koperasi? Siapa yang sering minjam koperasi? Ya, tampaknya Bu Susi nih sering ketawa-tawa nih Bu Susi ya. Di sini Bu, koperasi simpan pinjam, dia prosesnya rumit. Biasanya yang seperti ini, koperasi ini sangat rumit karena persyaratan. Terus perlu jaminan. Ada batas maksimalnya? Ya, mereka membatasi. Nanti saya jelaskan Bu. Cenderung bunganya rendah dan tidak sesuai. Tidak harus sesuai ketentuan. Artinya kesepakatan lah Bu ya. Jadi di sini saya lihat cenderung rumit.
kalau misalnya koperasi itu rumit Bu, karena mempunyai persyaratan. Terus jaminan, perlu jaminan seperti motor, tanah, rumah seperti itu. Mereka mempunyai jaminan. Terus tergantung peraturan yang berlaku. Ada batas maksimal pinjaman. Batas maksimal pinjaman. Dia akan mengikuti alur perlu jaminan. Artinya kalau ibu mempunyai motor mau digadai ke koperasi dengan jaminan motor ibu ya. Ibu melakukan peminjaman dengan jaminan motor ibu akan dihargai berapa, penghasilan ibu berapa, disitulah akan menentukan peminjaman ibu berapa. Seperti itu Bu. Bunga memang rendah, terus tidak sesuai ketentuan ya. Nah ini terus yang ada lagi yang kelima, bank pasar. Bank pasar sama dengan koperasi, rumit, perlu jaminan, nilai juga sama, tidak sesuai. Nah perbedaannya adalah antara koperasi simpan pinjam dengan bank pasar itu antara bunga tinggi dan bunganya rendah. Kalau disuruh milih, coba Ibu Yana, saya mau Ibu Yana, antara dua ini yang mana Ibu akan pinjamkan? Kalau antara tiga ini kalau nggak ada, terus adanya dua, Ibu yang mana? Coba Ibu Yana. Iya Bu? Iya, Ibu memilih koperasi karena Ibu melihatnya di sisi ini cenderung bunganya rendah. Artinya Ibu melihatnya di bunga karena sama-sama rumit, perlu jaminan, terus nilainya tergantung yang dijamin, saat tidak sesuai ketentuan, artinya Ibu memilih ini. Seperti itu Bu. Jadi antara dua ini Ibu memilih koperasi pinjaman Ibu ya. Iya, terima kasih. Tepuk tangan ya. Kita belum kasih tepuk tangan dulu dengan Ibu Yana, Ibu Susi tadi ya. Kita tepuk salut ya Bu ya. Jadi bareng-bareng Ibu ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Iya, terima kasih Bu ya. Ibu Yana, Ibu Susi. Jadi dari kelima ini bisa dipahami Ibu ya. Iya. Terus Ibu Depi silakan Ibu Depi. Dari antara lima ini, karena kita bukan apa-apa ya Bu ya. Kalau suatu saat pasti ada kebutuhan yang mendesak. Kita harus mau tidak mau harus meminjam seperti itu. Dari antara lima ini, yang mana yang Ibu pilih di sini? Yang menurut Ibu mudah, terus bunganya rendah, jaminan nggak ada. Coba silakan Bu di mana? Bu Depi ya Bu. Halo, hai. Iya Bu Depi lanjut. Ibu memilih kelompok simpan pinjam PKK. Iya, Ibu memilih yang mudah Ibu ya. Ibu memilih mudah, terus tidak ada jaminan. Pasti Ibu ini memilih tidak ada jaminan. Terus ya memang jumlahnya harus disepakati Bu ya. Karena sistemnya berkelompok, artinya bukan Ibu saja yang bakal di sini. Ada kelompok-kelompok yang anggota lain juga ingin meminjam. Artinya di sini ada kesepakatan. Terus bunganya lebih rendah, terus bisa disesuaikan. Mengapa Ibu? Mungkin Ibu melihatnya mudah dan tidak ada jaminan, tapi uangnya dibatasi karena kesepakatan berkelompok. Itu Bu ya. Jadi kita ada kesepakatan berkelompok. Iya, terima kasih untuk Ibu Depi. Bu Depi, hai. Kita kasih semangat dulu dengan Ibu Depi. Tepuk mantul ya Bu ya. Yuk. Mantul, 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 mantap betul. Iya, tepuk mantul namanya Bu ya. Ibu ya. Jadi Ibu Depi ini memilih yang nomor 3. Oke Bu, bisa dipahami semua Ibu? Ibu bisa dipahami ya Bu ya? Iya, terima kasih Bu ya. Jadi ini bukan apa Bu. Jadi saya keterkaitan ini, materi ini bukan untuk menyuruh Ibu meminjam segala macam. Cuma suatu saat pasti ada kebutuhan yang mendesak. Artinya kami menjelaskan di sini, Ibu harus pintar-pintar memilih dan
berhati-hati dalam memilih tempat berhutang atau meminjam. Seperti itu Bu ya. Terus gunakan uang yang dipergunakan untuk uang yang dipinjam itu untuk kebutuhan atau tuh untuk modal usaha. Bukan meminjam itu karena keinginan. Karena keinginan tidak berdampak dengan keberlangsungan hidup, tapi kalau kebutuhan akan berdampak berkeberlangsungan hidup. Seperti itu Bu, bisa dipahami Bu ya. Jadi pergunakan apa yang saya jelaskan di sini, diterapkan di rumah. Jangan sampai saya bicara seperti ini Ibu pengen ngutang semua, enggak. Tapi kalau misalkan memang ada kebutuhan mendesak, Ibu boleh memikirkan apa yang saya jelaskan di sini. Ya Bu ya. Selanjutnya kita akan masuki langkah keempat. Terima kasih sebelumnya Ibu-ibu telah hadir di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.